An-Naba atau surat Amma, surat ke-78, awal juz ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Surat ini populer atau masyhur disebut dengan surat An-Naba atau surat Amma. Bahkan juznya bernama juz Amma. Cuman orang-orang sering menyebut juz Amma. Sebetulnya Amma. Karena awal juznya memang surat Amma yatasaalun. Dinamai surat ini dengan An-Naba di mana arti daripada An-Naba itu berita besar. Berita yang menghebohkan. Karena beritanya bukan sembarang berita. Berita luar biasa. Kalau berita biasa-biasa namanya khabar. Jadi kalau sudah luar biasa namanya An-Naba. Menghebohkan karena besarnya. Surat yang kita baca sebentar ini berkisar pembahasannya setentangan kepastian hidup kembali setelah mati. Dilengkapi dengan dalil-dalil, bukti-bukti yang beraneka macam yang dapat kita saksikan, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dimulailah surat itu dengan setentangan itu. Kemudian surat ini juga menjelaskan tentang ayat-ayat yang menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahaesaannya, sekaligus kemahaperkasaannya. Juga sebagai dalil setentangan bahwa Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Kemudian dalam surat ini nanti juga dijelaskan setentangan hari keputusan, di mana hari itu telah ditetapkan dan telah ditentukan. Saat di mana semua makhluk dikumpulkan untuk disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban dan diputuskan. Di samping diberi pembalasan. Kemudian juga dalam surat ini dijelaskan tentang apa yang akan dialami oleh mereka-mereka yang tidak yakin, yang tidak percaya, yang engkar, bangkang, menentang tentangnya adanya hari pembalasan, hari hidup kembali, berupa jahanam dengan berbagai macam sifat-sifatnya. Sebaliknya juga dalam surat ini dijelaskan bagi orang yang percaya, yang yakin dan bertakwa, apa pula balasannya akan mereka terima nanti di sana.
Kemudian suara ini nanti ditutup dengan peringatan. Inna andarnakum adzabang qariba. Nah, itu kita masuk sekarang kepada awal. Amma secara bahasa amma itu an satu, ma satu. An, ma digabung, amma dibuang alifnya menjadi amma. Diterjemahkan orang bahasa kita, an dari hal apa, setentangan apa. An setentangan atau dari hal, setentangan dari hal, ma apa. Itu yatasaalun, mereka saling tanya bertanya satu sama lain. Jadi ada sekian pihak yang tanya bertanya. Amma ini namanya istifham, pertanyaan. Jadi intinya mereka itu bertanya atau saling tanya bertanya tentang apa. Ini istifhamnya namanya litafhim. Pertanyaan menunjukkan betapa besar, betapa yang mereka tanyakan itu persoalan yang menghebohkan, menggemparkan, yang luar biasa. Itulah gunanya istifham, pertanyaan litafhim. Pertanyaan yang sifatnya adalah untuk menunjukkan betapa besar yang ditanyakan itu, sehingga orang menjadi heboh. Bahkan Nabi sendiri dituduh gila karena beliau menyatakan setelah mati hidup lagi. Bukan hanya kita, orang-orang Saisuk dulu kala pun hidup kembali. Itu menghebohkan. Kalau zaman kini namanya viral. Di Madudua, di Mabatamu, di Mabazo, pembicaraan berkisar tentang itu. Itu makanya tafhim, heboh di mana-mana. Saya tidak dapat bayangkan kalau zaman itu adalah Android, itulah luar biasa hebohnya. Itulah dia amma. Kalau ma-nya itu yang istifham, ma istifham pertanyaan. Kalau an kan setentangan dari hal, setentangan dari hal apa? Apanya itu? Apa? Sampai mereka bertanya satu sama lain. Itu tentang persoalan sangat besar. Ya tasa. Ya tasa'alun itu musyarakah, satu sama lain bertanya. Pihak mana yang saling bertanya? Pertama, ulama-ulama tafsir memahami orang-orang Quraisy Makkah, penduduk Makkah. Mereka itu satu sama lain, tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, di tempat di mana mereka biasa duduk-duduk, kongko-kongko, ketemu-ketemu, mereka bertanya satu sama lain. Karena Muhammad mengatakan setelah mati, hidup lagi seperti sekarang. Bukan hanya kita, orang-orang al-awwalun dulu-dulu.
Tuh. Yang kedua juga saling tanya bertanya itu adalah mereka orang kafir, orang musyrik Makkah ini, tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, gembang-gembongnya, mereka bertanya kepada orang mukmin tapi istihza, untuk mengolok-olok. Bukan tanya untuk minta dijawab, tapi untuk mengolok-olok. Atau mereka bertanya ke Nabi Muhammad untuk membermain-main, mengejek, mencela, menghina. Tapi nadanya tak bertanya. Nadanya tetap bertanya. Cuma pertanyaan itu mengarah kepada olok-olok, main-main, mencela, melecehkan, meremehkan. Ini ya tasa, satu sama lain saling tanya bertanya. Heboh tuh, heboh. Nah. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Setentangan an-naba, berita yang sangat besar. An-naba itu sudah besar beritanya, tambah pula azim. Apa berita yang sangat besar itu? Hidup lagi setelah mati, itu besar. Di sini amma yatasaalun, setentangan dari hal apa mereka saling tanya bertanya. Jawabannya adalah yatasaaluna anin naba'il azim, itu jawabannya. Setentangan apa? Dari hal apa mereka saling tanya bertanya satu sama lain. Jawabannya yatasaaluna anin naba'il azim gitu. Jadi dihazafkan, dibuangkan kalimat yatasaaluna, diringkas. Yang tertulis hanyalah anin naba'il azim. Sebetulnya di situ ada terselip kata-kata menurut ahli bahasa yatasaaluna anin naba'il azim. Jadi kalau kita rangkai, amma setentangan dari hal apa mereka saling tanya bertanya, yatasaaluna mereka saling tanya bertanya satu sama lain, anin naba, dari hal setentangan berita yang sangat besar. Yang tertulis adalah anin naba'il azim. Kira begitu menurut ahli bahasa. Karena kita tidak bisa lepas daripada bahasa. Al-Quran itu kan bahasa Arab. Perlu sedikit kita ingatkan, memahami Al-Quran jangan melalui terjemahnya. Karena terjemahnya bukan Al-Quran. Terjemah itu adalah membantu kita untuk tahu artinya. Apa terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang terjemahnya tidak cocok, tidak mewakili apa yang dimaksud. Baca Al-Quran, dibaca terjemah, kemudian kita pahami itu yang kita jelaskan. Nah, ini keliru. Terjemah sekedar membantu kita yang tidak tahu artinya, atau tidak tahu apa terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Yang Al-Quran itu bukan terjemah. Yang Al-Quran bukan bahasa kita. Yang Al-Quran adalah Arabiannya, bahasa. Jadi kalau untuk memahami Al-Quran ya balik kembali bahasanya. Keliru orang mentafsirkan Al-Quran atau mencoba pula mengkaji tafsir, dia tidak merujuk kepada tafsir. Cuma dia melihat terjemah, kemudian direka-reka, ditakwil. Nanti bisa ceroboh. Makanya kita kadang menyelipkan ini secara bahasa apa artinya. Asal muasalnya ayat ini menurut bahasa apa, itu begitu. Dalam kitab-kitab tafsir ketemu seperti ini.
Makanya tadi saya jelaskan setentangan an-mat. Jadi kembali kita lagi tadi. Anin naba. An-naba itu berita, tapi biasanya bukan berita biasa. Berita luar biasa. Contoh, kita ambil contoh pemakaian kata an-naba. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik binaba, membawa naba. Apa naba? Berita. Kenapa naba bukan kabar? Berita. Karena orang fasik itu biasanya membawa berita yang menghebohkan. Bisa pecah. Bisa perang. Bisa perang. Bisa hancur negara gara-gara berita. Namanya naba. Bukan bikhabarin. Binaba. Datang kepada kamu orang beriman, orang fasik membawa suatu naba, tabayyanu, wajib hukumnya menyelidiki, menelusuri. Jangan lulu-lutok saja. Yang masih fasik. Karena yang dibawanya bukan berita biasa, tapi naba. Bisa bercerai, bisa putus, bisa hancur. Bisa perang. Zaman Nabi hampir perang. Gara-gara si fasik. Hampir perang. Turun ayat ini. Dipakai naba. Itu ya naba. Naba. Itu contoh. Kita ambil contoh. Jadi kalau naba, berita luar biasa. Berita besar. Informasi yang bukan sembarang informasi. Apa itu? Kiamat. Kalau di sini kiamat. Kiamat atau mati, setelah habis semua, jasad kita akan dibikin baru lagi. Itu beritanya. Berita luar biasa besar. Menghebohkan. Lebih-lebih bagi beliau yang si kafir, yang tidak percaya, yang tidak yakin. Itu beritanya sangat membuat mereka di mana-mana bercerita, di mana-mana bertemu, bersua, berjumpa, mereka bicarakan tentang itu. Saling tanya-tanya. Tama pula azim, an-naba'il azim. Berita yang sangat banyak ulama tafsir atau para mufassirin yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan an-naba'ul azim di sinilah kebangkitan, artinya hidup kembali setelah mati, dibikinkan jasad baru setelah jasad lama habis, kembali roh masuk ke jasad barunya, hidup lagi. Ini yang maksud dengan an-naba'ul azim. Memang ada juga sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan an-naba'ul azim itu Al-Quran. Al-Quran. Kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, maka berartilah dia tentang apa mereka saling tanya-bertanya. Mereka saling bertanya-bertanya setentangan Al-Quran. Al-Quran itu an-naba'ul azim. Tapi pendapat ini dibanding dengan yang pertama lebih banyak memegang pendapat itu atau memahami seperti itu, populer. Jumhur ulama, sebagian besar ulama-ulama umumnya memahami an-naba'ul azim di sinilah kebangkitan. Kebangkitan itu kan terjemahan bahasa kita juga. Sebenarnya kan al-ba'su. Al-ba'su. Bangun lagi setelah tidur. Hidup lagi setelah mati. Kita harus masuk ke ayat ini
Nabi ketika turun ayat-ayat menjelaskan tentang hari kiamat dan hidup kembali, Nabi sampaikan di depan khalayak ramai. Nabi sampaikan, itu menghebohkan. Menghebohkan. Itu ayat kedua. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum, yang mereka fihi, yang mana mereka fihi, padanya berita itu atau padanya an-naba itu mukhtalifun. Mukhtalifun di sini diterjemahkan saling berselisih. Ikhtilaf, berbeda pendapat, berbeda penerimaan. Mukhtalifun. Secara garis besar perbedaannya dibagi dua. Pertama menerima, kedua menolak berita itu. Ada juga yang ketiga yang dilantak ragu. Ragu. Dikatakan tidak, koyo bukti-buktinya ada. Dikatakan ya, mana mungkin? Ragu. Ragu. Dalam 5 berita-berita Al-Quran, informasi Al-Quran, memang orang bagi 3 ini. Di awal surat Baqarah orang bagi 3 juga. Alladzina yu'minuna, alladzina kafaru, dan munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ketiga. Mukhtalifun, mereka saling berselisih satu sama lain. Baina mukadzib wa musaddiq, ada yang mendustakan, ada yang membenarkan. Wa kafir wa mu'min bi, yang mengingkari dan yang percaya. Wa munkir wa mukir, orang yang menolak dan orang yang menerima, membenarkan. Dan asyak, orang yang ragu dan orang yang mantap. Mantap penerimaannya, tidak ragu. Itu setentangan yaumul ba'ti ba'dal maut. Yang menolak mengatakan in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bibam'utin. Dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-37 disebutkan begitu. In hiya illa. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-37 mengatakan in hiya illa hayatunad dunya. In hiya, tidaklah dia kehidupan itu adalah kehidupan kita di dunia ini saja. Kata beliau-beliau yang menolak. Bagi siapa yang melihat surat yang ke-3 ayat ke-37 halamannya 354. Terbalik. Al-Mu'minun surat ke-23 halaman 344. Bunyinya in hiya illa hayatunad dunya. Ini yang menolak ini. Kehidupan itu tidaklah dianya illa melainkan hayatunad dunya, kehidupan kita dunia ini saja. Namutu wa nahya. Di sini kita mati dan di sini kita hidup. Mati dan hidup di sini bis. Wa ma nahnu bimab'udin, dan tidaklah kita akan dihidupkan kembali. In huwa illa rajul, tidak lain dan tidak bukan dia rasul yang membawa berita ini adalah rajulun, seseorang yang iftara ala Allahi kadhiba, yang membikin-bikin
kebohongan, kedustaan atas Allah. Wa ma nahnu lahu bimu'minin. Kita tidak percaya kepada si laki-laki atau rasul yang membawa berita. Nah, ini yang menolak. Kalau bahasa Sarawak itu hidup sekalinya. Tidak baik kita tidak baca itu dah. Kalau kita baca hidup hanya sekali, no? Berarti kita tidak percaya ada hidup setelah mati. Jangan dibaca-baca itu. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Dalam keyakinan Islam, bagi orang beriman, jelas hidup 2 kali. Surah Baqarah, kalau kita membacakan begitu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Apalagi? Kuntum amwata fa'ayakum. Lalu dia hidupkan dulu, kamu mati, tidak ada, dia hidupkan. Summa yumitu, kemudian dia matikan. Summa yuhyikum. 2 mati, 2 hidup. Mati pertama kita belum ada. Hidup pertama sekarang. Mati kedua setelah hidup. Hidup kedua berbangkit. Tidak boleh kita baca, hidup hanya sekali ini. Jangan diajar-ajar lah baca itulah. Hidup 2 kali. Yang mengatakan hidup sekali ini surah Al-Mu'minun. Hayhata, hayhata. 5 itu ada. Itu kata beliau-beliau. Hayhata, hayhata, ayat ke-36. Jauh-jauh sekali. Jauh panggang ni para api, tidak pun tunjuk. Apa yang diancamkannya kepada kamu itu, tidak mungkin. Tidak pun tunjuk. Panggang ni siku, api ni sinan. Tak pernah angin. Jauh panggang. Jauh panggang ni para api. Ini ke panggang ko. Api cuman api sinana. Itu mustahil namanya. Orang Minang santi-santiang bahasa nama. Jauh panggang ni para api. Tidak baun tunjuk. Itu mustahil. Hayhata, hayhata, jauh, jauh, jauh. Mana mungkin? Ada lagi pada. In hiya illa, tidak bukan yang hidup itu yang sekarang. Di sini kita mati, di sini kita hidup, di sini kita hidup, di sini kita mati, ya habis. Kita ada berbangkit. Orang gila itu. Itu yang menolak, itu yang mengingkari. Yang pertama begitu. Kemudian yang membenarkan sudah jelas membenarkan aman Nabi. Kami beriman, kami percaya, sudah jelas. Di awal surah Baqarah itu bunyinya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka jangan pada yang gaib. Di bawahnya juga dibuat wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap kehidupan akhirat mereka yuqinun, yakin adalah suatu kepastian yang tidak terselip sedikit pun oleh keraguan. Itu yuqinun, yakin. Yakin. Nah, ini dia. Sehingga kalau kita kembali lagi kepada ayat tadi, menyatakan mukhtalifun itu dibagi 2 saja. Kalau mau masuk ke yang ketiga yang ragu-ragu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, itu yang mereka padanya menyikapi berita an-naba itu, bahwa setelah mati hidup lagi, pakai jasad lagi, fihi padanya berita itu mukhtalifun, mereka saling berselisih satu sama lain. Kalla. Kalla ini banyak fungsinya. Minimal ada 4 fungsinya.
Kalau di sini kalla ini namanya rada wa zajar. Rada di sini artinya membantah, mendebat, mencegah juga. Jadi kalla, sekali-kali tidak dibantahnya anggapan mereka yang tidak percaya. Sekali-kali tidak. Tidak patut, tidak pantas mereka berselisih dalam 5 kepastian hari berbangkit. Kalla. Namanya membantah. Sekaligus zajar, membentak dan menghardik. Jadi lirada wa zajar. Kalla. Sekali-kali jangan. Jangan sekali-kali jangan kalian itu atau kamu ini atau mereka ini dalam menerima berita tentang kepastian hidup kembali setelah mati itu jangan sampai kalian berselisih. Kalla, sekali-kali jangan. Namanya mencegah, membantah, mendebat sekaligus menghardik dan mencela sikap mereka. Itulah kalla. Kalau orang terjemahan bahasa kita di sini sekali tidak. Itulah gunanya kita memahami Al-Quran dari sumber aslinya daripada bahasa aslinya dan tafsirannya supaya jelas. Jadi apa fungsi kalla di sini? Membantah, mendebat, sekaligus mencegah, menghalangi. Apa itu? Sekali-kali jangan kalian sampai berselisih, saling berdebat pula. Tidak wajar, tidak pantas, tidak patut sampai kalian menolak, mengingkari tentang kepastian an-naba'ul azim itu. Jadi kalla, sekali-kali jangan. Juga membentak, menghardik, namanya zajar. Jadi rada wa zajar namanya. Kalla saya'lamun, ada di sini saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui apa itu? Mereka akan mengetahui akibat keingkaran mereka, kebangkang mereka, penolakan mereka dan ketidakpercayaan mereka akan adanya hidup kembali setelah mati. Saya alam, mereka akan tahu. Kalian jangan melakukan itu. Jangan sampai berselisih, bertikai, menolak. Jangan. Tapi kalau kalian masih melanjutkan seperti itu, malah menentang, mengingkari, apalagi mencemeh, mengolok-olok, saya alam. Mereka yang seperti ini nanti akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui akibat kesudahan. Apa yang akan mereka terima lantaran pengingkaran, penolakan, dan pendustaan mereka. Sudah dilarang? Kalla. Sudah dicegah? Kalla. Tapi malahan mereka masih berselisih, menentang, mengingkar. Saya alamun. Diulang lagi. Summa kalla. Kita tertunda waktu agak 1,5 menit boleh. Main bola saja ada perpanjang waktu. Main bola. Masa ngaji tidak boleh perpanjang waktu. Mohon ditunda melihat jam sebentar. Summa kalla. Ada kata-kata summa. Diulang kalla. Summa kalla. Diulang kalla. Kalla yang kedua ini takkid namanya. Menguatkan, mengokohkan dan menegaskan agar mereka jangan melanjutkan perdebatan. Kalau sekarang barangkali sudah berapa nama seminar, diseminarkan, diundang praktisi,
pemerhati, narasumber, tokoh dari berbagai macam latar belakang. Nih, bagaimana pendapat tim ini. Kalau sekarang tentu begitu. Oh, kala, summa kala, jangan. Diulang kala 2 kali menegaskan, menakitkan, menegaskan supaya jangan lakukan itu. Ibu kalian tuh meludah ke langit namanya. Ibu yang kalian pertengkarkan, yang kalian perdebatkan itu suatu kepastian. Bukti-buktinya jelas ada. Itu makanya nanti setelah itu diunjukkan bukti. Alam naj'alil arda. Nah, ini bukti kemahakuasaan Allah yang menunjukkan dia juga maha kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Tsumma kalla saya'lam. Diulang. Namanya lil mubalaghah, takkid wa takrir lil mubalaghah. Di situ ada kata summa. Summa itu artinya kan kemudian. Summa kemudian, sekali-kali jangan. Saya lamun. Mereka akan kata-kata summa itu artinya kemudian, tapi di sini maknanya untuk merasakan, menyadarkan bahwa ancaman yang kedua ini lebih hebat daripada yang pertama. Yang pertama kalla saya lamun, yang kedua summa. Setelah summa itu kalla saya lamun itu lebih berat lagi risikonya. Kalau kalian masih tangka, masih mada, masih mengerengkang, tidak yakin, tidak percaya, bahkan makin menjadi menolak, kalian betul-betul akan mengetahui akibat risiko yang akan kalian terima daripada tindakan kalian, perbuatan kalian, sampai menuduh Nabi Muhammad gila Muhammad ini. Aduh, lo setelah mati jadi beliau ya tere sebaca aku ini hayata jauh panggang pada api, mustahil ini. Muhammad ko lakane tulah, sampai ada menuduh Muhammad ko lakane tulah, kena keparek tuan-tuan gitu, kena kuparek tuan-tuan gitu, kena tulah, kena pasu di tuan gitu. Oh tere ini lagi. Itu tuduhan-tuduhan mereka nama istihza. Jadi inti kaji kita malam hari ini yang populer sudah hafal bagi sebagian besar kita, amma yatasalun. Ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan hidup kembali itu pasti. Mau heboh, mau viral, silakan. Tapi bagi orang beriman itu adalah suatu kepastian yang harus mereka kuatkan keyakinan, mantapkan, teguhkan, kokohkan. Sebab kita pasti akan menuju ke sana. Kebangkitan hidup kembali adalah proses yang mesti kita lalui untuk bertemu dengan pencipta kita. Setelah kita bertemu dengan pencipta kita, lalu kita ditanyai, disidang, diadili, diminta pertanggungjawaban, kemudian diberi pembalasan. Mudah-mudahan ada faedahnya, manfaatnya kajian kita malam hari ini. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.